Panjang belatung jadi patokan dokter soal waktu kematian Syafiq Ali. Akhirnya terungkap teka-teki kematian pendaki Gunung Slamet asal Magelang, Syafiq Ali, 18 tahun. Dokter mengungkapkan perkiraan waktu kematian berdasarkan panjang belatung yang ditemukan di korban Syafiq. Titik terang kasus hilangnya pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan, 18 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Slamet via Gunung Malang, akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan medis menyimpulkan, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 15 hari sebelum ditemukan, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Korban Syafiq sendiri telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur Gunung Malang dan tiba di rumah sakit pada pukul 15.50 WIB, Kamis, 15.1.2026. Dr. Gunawan, salah satu dokter forensik RSUD Gweteng Taronadibrata Purbalingga, yang melakukan visum terhadap Syafiq, memaparkan hasil pemeriksaan luar secara rinci. Hari ini pemeriksaan yang kami lakukan adalah visum luar. Dari identifikasi awal, korban berjenis kelamin laki-laki, ujarnya. Ia mengungkapkan, dari kepala hingga ujung kaki, kondisi korban sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Bahkan, ditemukan belatung yang telah mengerumuni tubuh korban. Belatung terpanjang yang kami ukur mencapai sekitar 1,5 cm. Dari pemeriksaan kepala, tidak ditemukan jejas atau tanda kekerasan. Begitu juga di leher, dada, maupun perut. Tidak ditemukan tanda penganiayaan atau kekerasan, katanya. Namun saat melakukan pemeriksaan pada anggota gerak, tim medis menemukan luka pada bagian paha kiri. Pada ekstremitas bawah kiri ditemukan luka berukuran sekitar 6 cm x 5 cm. Di lokasi luka tersebut, terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri. Secara visual, terlihat adanya deformitas atau perubahan bentuk bila dibandingkan dengan kaki kanan, dan saat diraba memang terdapat tanda patah tulang, jelasnya. Terkait estimasi waktu kematian, Dr. Gunawan menyebut korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 15 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 15 hari, dilihat dari kondisi korban dan keberadaan belatung, ungkapnya. Meski ditemukan patah tulang, Dr. Gunawan menegaskan, pihaknya tidak dapat memastikan penyebab kematian, apakah akibat jatuh atau sebab lainnya, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan luar saja. Untuk penyebab pasti kami tidak bisa menyimpulkan, karena ini hanya pemeriksaan luar. Namun dari hasil visum luar ini, memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan, tegasnya. Dengan hasil tersebut, proses penanganan korban Syafiq Ridan Ali Razan pun memasuki tahap akhir. Korban kini telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses ini pun sekaligus mengakhiri pencarian panjang yang sempat menyita perhatian publik dan mengundang empati luas dari masyarakat. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnama, menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya korban. Ia memastikan pihak kepolisian siap mengawal proses pemulangan korban hingga ke kediaman keluarga di Magelang. Kami segenap stakeholder terkait menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Kami juga siap mengawal korban sampai ke rumah duka di Magelang dan menyerahkannya langsung kepada pihak keluarga, ujarnya kepada awak media, Kamis 15.1.2026. Ia menjelaskan, dari pihak rumah sakit telah dilakukan visum luar terhadap jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya luka akibat penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan. Dari hasil visum luar, tidak ditemukan tanda penganiayaan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga, dan keluarga telah membuat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan lanjutan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Polres Purbalingga pun telah secara resmi menyerahkan korban almarhum kepada keluarga untuk dimakamkan. Terungkap pesan terakhir Syafiq Ridan Ali Razan, 18 tahun, pendaki yang meninggal di Gunung Slamet kepada ibunya. Ternyata Gunung Slamet bukan tujuan Syafiq Ali mendaki saat pamit kepada orang tuanya sebelum pergi naik gunung. Diungkap ayah Syafiq Ali, Dani Rusman, putranya tersebut awalnya pamit mau ke Gunung Sumbing. Namun Syafiq Ali justru malah berbelok ke Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah Indonesia
dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia, yaitu 8.134,00 mm atau mm per tahun. Gunung Slamet juga terdata sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Rusman pun tidak mengetahui alasan Syafiq Ali bisa mengubah rencana pendakian yang semula ke Gunung Sumbing menjadi Gunung Slamet. Kemungkinan itu karena keinginan spontan atau perubahan rencana di perjalanan. Kepada ibunya, Syafiq sempat mengirim pesan yang kini menjadi kenangan pilu. Dalam pesan itu, Syafiq menginformasikan dirinya kesasar ke Gunung Slamet. Ironisnya, di Gunung Slamet, Syafiq malah dikabarkan hilang, kemudian ditemukan meninggal dunia di hari ke-17 pencarian. Bahkan saat itu ayahnya, Dani Rusman, ikut dalam pencarian putranya tersebut. Bagi sang ayah Dani Rusman, Syafiq Ali telah kembali bukan hanya dari gunung, tetapi ke pangkuan Sang Pencipta. Dani Rusman ngaku sudah ikhlas dengan kepergian putra bungsunya itu yang kini telah dimakamkan di tempat pemakaman Sidotopo. Meski begitu, dia masih terngiang-ngiang pesan terakhir yang dikirim Syakif Ali ke ibunya, yakni, "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Dilansir tribunjateng.com, Kamis 15 Januari 2026, jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, 18 tahun, tiba di rumah duka Perumahan Dapkes, Kota Magelang, Jawa Tengah. Tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Syafiq Ali, pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal tiba sekira pukul 20:27 WIB. Sempat hilang sejak akhir Desember 2025, akhirnya setelah 17 hari pencarian, Syafiq Ali berhasil ditemukan dan bisa kembali, meski anak bungsu itu kini sudah terbujur kaku. Jenazah Ali lalu disolatkan di masjid setempat dan dikebumikan di tempat pemakaman di Sidotopo. Sebelum tiba di kompleks perumahan Depkes, jenazah Syafiq Ali dibawa ke RSUD Gueteng Taruna di Brata Purbalingga untuk menjalani visum. Rusman, ayah Syafiq Ali, telah mengikhlaskan kepergian putra bungsunya itu. "Kami telah mengikhlaskan kepergiannya. Anak saya memang murni musibah kecelakaan," ucapnya di area base camp Gunung Malang. Sebelumnya, Syafiq Ali dilaporkan hilang saat melakukan pendakian melalui jalur Dipajaya sejak Sabtu 27 Desember 2025. Ia mendaki bersama teman sesekolahnya, Himawan Khoidar Bahran, warga Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Berbeda dengan Ali, Himawan telah ditemukan lebih dahulu oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Selasa 30 Desember 2025 di sekitar Pos 5. Sementara Syafiq Ali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 14 Januari 2026.